Hai guys, balik lagi di channel kita. Ayo, siapa nih yang nunggu film Marvel yang satu ini? Film ini telah ditunda beberapa tahun yang lalu. Awalnya diproduksi oleh Fox, namun akhirnya diproduksi kembali oleh Disney. Menyusul perpindahan antara dua perusahaan tersebut dan masih ditunda beberapa kali sebab bioskop-bioskop yang ditutup sejak pertengahan Maret lalu. Dan film The New Mutants ini sudah rilis 28 Agustus 2020. Penasaran dengan filmnya? Tetap pantengin video ini dan jangan di skip ya teman-teman. The New Mutants adalah film sequel lanjutan dari film X-Men dengan edisi terakhirnya yaitu film Logan. Dimana di dalam film Logan banyak karakter mutants yang kita kenali dalam film X-Men ini sudah banyak berguguran dan menua, baik dari segi karakter maupun pemeran. Seperti Logan yang sudah tua dan Profesor X yang sudah pikun dan kemampuan mereka jauh berkurang. Maka dalam film Logan, Universe Marvel mulai memperkenalkan karakter mutan baru. Sebenarnya karakter ini sudah lama ada di komik, namun baru diangkat di layar lebar Universe Marvel. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Oh ya, buat yang belum nonton, kita ingatkan ini adalah konten spoiler. Hai teman bioskop mini, welcome to Bioskop Mini Corp. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang anak perempuan yang sedang tertidur, lalu dibangunkan oleh ayahnya yang ternyata di luar sedang ada serangan yang menghancurkan rumah mereka. Ayah dari anak tersebut menyembunyikan anak itu di dalam hutan. Kemudian ayahnya mencoba membantu yang lainnya, namun ayahnya terpental dengan luka bakar serius dan meninggal. Lalu anak tersebut berlari karena mendengar suara geraman monster dan anak itu pun terjatuh dan pingsan. Lalu scene beralih ke sebuah ruangan di mana anak tadi yang bernama Daniela Monstar, salah satu karakter mutan kita yang baru, diselamatkan di sebuah fasilitas khusus mutan yang dipimpin oleh Dr. Reis. Berbeda dengan sekolah yang didirikan oleh Profesor Xavier, yaitu Xavier School. Tempat ini adalah fasilitas yang dibuat oleh SS Corporation, di mana asal perusahaan ini di komiknya didirikan oleh seorang mutan yang kuat dan pintar dalam energi dan genetika. Untuk memanfaatkan mutan dan membuat mutan lebih kuat, mutan ini namanya Nathaniel SS atau Mr. Sinister. Di dalam filmnya sendiri, perusahaan SS ini adalah perusahaan yang berperan besar dalam pembuatan dan penyempurnaan mutan, seperti mutan Wolverine dalam film X-Men. Sempat ada beberapa pria yang mengambil sipil darah Wolverine dan Cooper yang bertuliskan SS Corporation. Oke, kita lanjut filmnya. Lalu Dr. Reis membawa Danny ke kamarnya sambil memberikan penjelasan dan motivasi. Keesokan harinya, mereka berkumpul di ruangan terapi. Mereka ingin berbagi cerita pengalamannya. Tak lama, Danny datang. Lalu mulailah Rennie bercerita tentang dirinya. Dia bercerita pengalaman pertamanya ketika mengetahui dirinya adalah seekor serigala. Dia ingin berdoa meminta pengampunan pada pastor, tapi pastor mengira dia penyihir dan iblis, lalu malah menyiksa dia. Kisahnya tak jauh berbeda di komiknya sendiri. Rennie adalah Wolfbane, manusia serigala. Dia putri seorang menteri di Skotlandia, seorang fundamentalis bernama Pendeta Craig. Bukannya menjadi pendeta Kristen, dia adalah orang yang keras dan kasar. Diceritakan bagaimana Pendeta Craig sering memukul Rennie. Ketika Rennie menampakkan kekuatannya untuk pertama kalinya, sang pendeta menganggapnya sebagai bukti sihir dan memimpin massa untuk membakarnya di tiang panca. Selesai dengan kisah Rennie, Dr. Reis ingin yang lainnya berbagi cerita, namun semua menolaknya. Hingga berdirilah Magic yang ingin keluar dari tempat itu. Tapi Dr. Reis memerintahkannya dengan sedikit memaksa untuk membawa Danny keluar dari tempat tersebut. Sambil mengenal tempat itu, akhirnya Magic membawa Danny ke depan gerbang dari tempat itu. Sambil bermain-main dengan piloksnya, lalu Danny bertanya tentang keamanan tempat itu. Magic berbohong dan mengatakan tempat tersebut tidak dibatasi apapun. Mendengar hal itu, Danny auto lari kabur. Namun tiba-tiba Danny terhempas karena tempat tersebut dilindungi portal molekul yang melindungi dan membatasi tempat tersebut. Lalu Magic tertawa puas. Di antara mutan-mutan lainnya, Magic adalah mutan yang paling nakal dan egois. Setelah kejadian itu, Danny menatapi sebuah loteng dan mempunyai rencana untuk bunuh Darman. Tapi untung ada Rennie yang mengawasi Danny. Secara Rennie menyusul dan membujuk Danny, dan Danny pun turut. Lalu akhirnya mereka terjatuh dan saling menyukai. Tapi sama-sama cewek bang. Yap, benar.
Di film The New Mutant ini, Fox menampilkan satu-satunya mutan yang memiliki tipe seks lesbian. Seolah-olah kita penonton diajak untuk memahami fenomena ini. Oke, kembali ke filmnya. Lalu Rennie membawa Danny berkeliling. Dia melihat Cannonball yang sedang berlatih sampai membuat Danny kagum. Kemudian Rennie ini membawa Danny keliling dapur umum yang ada di sana. Di sana, Rennie menjelaskan latar belakang satu persatu dari mereka. Dimulai dari Cannonball, kemudian Sunspot, dan juga Magic. Malamnya, mereka berpisah. Rennie kembali ke kamarnya dan Danny tidur di kamarnya. Di tempat lain, Sunspot dan Cannonball bercerita di ruang mesin cuci di sana. Lalu Sunspot pergi. Di sisi lain, program di sana memiliki kemampuan mengidentifikasi kekuatan mereka. Kemudian program itu mengidentifikasi suhu serta informasi lainnya mengenai Danny yang berbeda seperti biasanya. Karena Danny sedang bermimpi buruk yang berhubungan dengan tragedi masa lalunya. Tak lama Cannonball melihat sesuatu di mesin cuci. Sampai dia mengintip mesin cuci itu, dia melihat sebuah ilusi yang memang menjadi sebuah kenyataan tentang masa lalunya. Dia terkejut karena melihat seseorang yang ingin memukulnya. Refleks Cannon menembakkan api ke mesin cuci yang membuat Cannon terpental dan terluka juga. Di ruang pemantauan, Dr. Reyes hanya memperhatikan Danny dan mengirim pesan ke Access Corporation pusat tentang keadaan Danny. Paginya, Danny dan Rennie mandi bareng. Danny menanyakan bekas luka Rennie, namun Rennie enggan memberitahukannya kepada Danny. Di ruang tamu mereka berkumpul dan bersantai. Tapi ketika Danny datang tiba-tiba, Magic gelisah dan menghina Danny sebagai mutan lemah dan tak punya kemampuan apa-apa. Berbeda dengan Danny yang dulu, kini Danny berani melawan Magic. Bahkan Danny mengambil boneka Magic dan melawannya kembali. Tanpa berpikir panjang, Magic mengeluarkan kekuatannya. Magic sendiri di komiknya memiliki kemampuan menguasai dimensi lain. Di dalamnya banyak monster dan iblis. Ya, kekuatannya hampir sama dengan Dr. Strange dan memiliki hubungan nantinya lanjut dengan Dr. Strange. Dan pedangnya juga memiliki kekuatan dari dimensi ajaib tersebut. Pedang tersebut langsung akan melukai Danny. Untung saja Dr. Reyes datang dan melerai mereka dan meminta pertanggungjawaban atas keonaran yang mereka perbuat. Lalu Dr. Reyes mengurung Magic dan Danny ke ruangan isolasi. Di sana Magic langsung ketakutan karena Magic memang takut pada gelap. Karena Magic pernah trauma dan takut pada sosok Smelling, sosok monster yang panjang dan tak memiliki mata dan hidung. Lalu di kamar lain, Danny merasakan ketakutan itu. Dan ketika Danny tertidur, dia bermimpi buruk dan menghasilkan ketakutan seseorang menjadi nyata. Dan Smelling pun tercipta di sana. Keesokan harinya, Danny diperiksa oleh Dr. Reyes agar Dr. Reyes bisa memberikan laporan kepada SH. Lalu keesokan harinya, mereka merencanakan sesuatu dan pergi ke suatu tempat yang menurut mereka aman dari CCTV. Dia mengajak Danny untuk melakukan tes kejujuran. Akhirnya, mereka mengambil koper di mana koper tersebut berisi alat pendeteksi kebohongan. Di sana mereka mencoba alat tersebut dengan dimulai dari Sunspot yang memiliki banyak pacar, lalu Cannonball yang memiliki rahasia masa lalu suram, dan kemudian giliran Danny yang bercerita tentang masa lalunya dan nasihat ayahnya kepadanya, di mana kekelaman seseorang akan tercipta ketika hatinya penuh ketakutan dan kebencian. Lalu ternyata Dr. Reyes masih bisa memantau mereka dari CCTV. Akhirnya, esok paginya, Dr. Reyes memarahi mereka satu persatu. Tapi malamnya Magic memasukkan obat tidur ke dalam makanan Dr. Reyes yang membuat Dr. Reyes tertidur. Akhirnya, mereka bebas. Ya, memang dasar mereka anak-anak nakal juga ya guys. Mereka bebas melakukan apapun mereka mau malam itu. Lalu, Rennie mengajak Danny ke tempat favorit mereka, yaitu di sebuah atap. Di sana, mereka memandangi bintang dan bercerita satu sama lain. Akhirnya, di sisi lain Sunspot melintasi kolam renang dan melihat Magic di dalam air. Lalu Magic yang merupakan jelmaan halusinasi Sunspot menakuti Sunspot dengan perubahan yang dimiliki Sunspot. Ya, Sunspot sendiri adalah mutan yang takut akan perubahan dirinya sendiri. Lalu Sunspot berteriak. Di sisi lain, Rennie dan Danny berciuman dan terkejut mendengar suara teriakan Sunspot. Akhirnya, Dr. Reyes terbangun juga. Mereka bersama-sama melihat Sunspot yang sudah berubah bentuk.
Kemudian, Dr. S menyemprotnya sampai padam. Setelah itu, Sunspot marah dan menuduh tempat tersebut berbahaya dan akan mencelakakan mereka. Lalu, Magic ikut membela Sunspot. Lalu, Dr. S memeriksa keadaan Dani yang semakin tak stabil. Kemudian, di tempat lain, Magic diteror oleh Smiling. Rennie didatangi oleh pastor dan menyiksanya sampai Rennie kabur dengan wujud aslinya dan terkapar pingsan. Kemudian, Magic tahu kekuatan Danny dan langsung menyerang Danny dan memasukkannya ke dimensinya untuk dihabisi. Tapi, Magic ketakutan dengan perubahan Danny menjadi Smiling. Kemudian, Magic disuntik oleh Dr. Yes agar tenang. Esok harinya, Danny meminta maaf kepada Magic dan diterima oleh Magic begitu saja. Lalu, Dr. S menerima pesan dari Essex Pusat untuk membunuh Danny dengan cara disuntik. Akhirnya, Dr. S menyuruh Danny masuk dengan alasan akan diobati, tetapi Rennie curiga. Lalu kemudian, Magic dan teman-temannya melewati tempat yang mereka dengar ada suara aneh di sebuah ruangan. Ternyata itu adalah kamar Magic ketika kecil diganggu oleh Smiling. Kemudian Smiling itu melihat Magic dan menyerang Magic. Lalu, Rennie curiga akan tindak laku Dr. Reis. Di sisi lain, Magic dan Cannonball bertarung dengan Smiling. Kemudian di dapur, Sunspot melihat Smiling di belakangnya, kemudian terkejut dan spontan menembak Smiling dengan apinya. Di sisi lain, Dr. S menyuntikkan cairan berbahaya kepada Dani, tapi ternyata Rennie telah mengintip Dr. S dan langsung turun ke bawah menyerang Dr. S. Kemudian membawa Danny keluar. Di tempat lain, Magic dan Cannonball bertarung dengan Smiling. Magic terlihat ketakutan dan kabur ke dimensinya dan meninggalkan Cannonball begitu saja. Akhirnya Cannonball mengeluarkan kemampuannya serta menyerang semua Smiling. Di tempat lain, Cannonball bertemu dengan Sunspot yang berusaha kabur. Mereka berjalan dan melihat Smiling lagi. Ketika Cannonball mau menyerang Smiling, tiba-tiba Magic keluar dengan penuh keberanian menyerang semua Smiling itu. Lalu mereka bertemu di satu tempat, yaitu kantor Dr. S. Mereka menemukan berkas dan fakta sebenarnya tentang tempat itu, yaitu tempat Essex. Lalu mereka mencari Dr. S dengan mengandalkan penciuman Rennie, dan mereka bertemu dengan Dr. S. Kemudian Dr. S memujuk mereka dan diam-diam menyerang dengan pelindung plasma tadi, menekan mereka terutama Danny sehingga mereka terlihat lemah, hingga Danny pingsan. Tapi tiba-tiba sebuah entitas mampu menerobos pertahanan Dr. S, membuat Dr. S terkejut dan ternyata itu beruang yang menjadi nyata karena mimpi ketakutan Danny. Akhirnya Dr. S dimangsa oleh beruang tersebut. Lalu perisanya menghilang dan kawan-kawan mereka pun berpencar. Satu persatu mereka bersembunyi. Kemudian Magic menawarkan dirinya melawan monster tersebut dan mengatakan bahwa dia monster juga. Akhirnya, Magic melawan monster tersebut dengan pedangnya dan naga dari dimensi Magic. Namun, beruang tersebut tidak bisa terluka oleh tebasan pedang Magic, malah mencampakkan Magic ke tempat persembunyian mereka. Lalu, Sunspot menahan monster tersebut. Tak lama, Sunspot juga sudah kalah dan diinjak oleh monster tersebut. Kemudian Magic datang kembali, tapi malah gagal. Akhirnya Rennie melawan monster tersebut dan tak lama dia juga akan dimakan oleh monster. Dan Cannonball juga membawa Danny bersembunyi di dalam tempat tidur gereja tersebut. Rennie mendengarkan ayahnya dan nasihat ayah di dalam tidurnya. Lalu Danny terbangun dan menjinakkan monster tersebut, dan perlahan monster tersebut menghilang. Lalu esok harinya mereka melihat ke tempat tersebut telah hancur berantakan, serta perlindungan yang diberikan oleh Dr. S telah hilang. Lalu mereka pergi secara perlahan, dan film pun berakhir. Oh ya, bagaimana filmnya teman-teman? Baguskah? Di IMDb sendiri, film ini mendapatkan rating 5,3. Secara ini adalah film Marvel. Ya, mungkin ini adalah film yang tidak terlalu bagus dengan ekspektasi kita ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu film dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.